dari perkembangan siklus manusia. Jadi kita ketahui bersama mulai dari kehamilan sampai melahirkannya balita, remaja, masa produktif, usia produktif, dan yang terakhir dalam siklus kehidupan kita adalah pada usia lansia atau lanjut usia. Nah, pendampingan jangka panjang itu seperti apa? Ya. Jadi pendampingan jangka panjang bagi lansia adalah proses pemberian bantuan dan dukungan jangka panjang kepada lansia yang tidak mampu merawat dirinya sendiri, baik sebagian ataupun total, karena mempunyai keterbatasan dalam aspek fisik, mental yang diberikan oleh caregiver. Caregiver ini adalah pendamping yang informal dan profesional. Jadi caregiver atau pendamping yang informal ini adalah keluarga. Jadi orang-orang yang berada di sekeliling di lingkungan dari lansia. Kalau yang profesional ini adalah perawat. Kan ada misalnya keluarga yang mampu membayar perawat untuk merawat orang tua mereka. Nah, itu adalah caregiver atau pendamping yang profesional. Perawatan jangka panjang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengasuh, seperti saya sampaikan tadi, yang informal ataupun profesional, untuk memastikan bahwa lanjut usia tidak sepenuhnya mampu merawat diri sendiri, dapat menjaga kualitas tertinggi kehidupannya sesuai dengan keinginannya. Dan ini menurut WHO. Jadi perawatan jangka panjang ini hanya untuk lansia yang tidak mampu, baik dia sebagian atau totalitas dia tidak mampu mengurus dirinya sendiri, seperti lansia yang cuman bisa di tempat tidur, jadi mau dikasih mandi di tempat tidur, makan di tempat tidur, ataupun ada lansia yang di kursi roda. Tapi ada juga lansia yang sehat, tangguh ya, seperti ibu yang dari Kota Manado, lansia yang tangguh. Di usia lansia masih bisa jalan ke kabupaten kota, menempuh perjalanan jauh, kemudian melaksanakan tugas. Nah, ini adalah contoh dari lansia tangguh. Next. Nah, indikasi dari pendampingan jangka panjang ini disingkat PJP, pendampingan jangka panjang. Lansia yang memerlukan jangka panjang, indikasinya apa saja? Nah, pertama, mereka yang mengalami ketergantungan sedang dan berat. Seperti saya sampaikan tadi ya, ada yang di kursi roda, jadi dia tentunya membutuhkan pendampingan, karena tidak selamanya dia boleh putar itu kursi roda. Ada kursi roda yang mahal, dia boleh tekan tombol jalan sendiri, tapi ada kursi roda yang butuh bantuan. Kemudian untuk lansia yang di tempat tidur, tentunya dia mau buang air besar, dia mau buang air kecil, ataupun dia mau makan, itu perlu pendampingan. Kemudian yang kedua, mereka yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi keterbatasan ini misalnya dia boleh jalan tapi harus pelan-pelan. Biasanya kalau lansia itu DP sakit kan sakit buku-buku kaki. Nah, dia harus berjalan pelan-pelan. Itu mereka mempunyai keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian mereka yang mengalami berbagai penyakit berat, termasuk stroke, demensia, depresi, penyakit jiwa. Ini nanti sebentar akan dijelaskan berbagai penyakit ini. Jadi tentunya kalau kita ketahui bersama, kalau stroke biasanya dia lemas sebagian ataupun seluruh badannya, sampai mau jalan juga harus terseret-seret. Malah ada yang memang seperti lumpuh kalau stroke yang berat yang tidak diatasi. Kemudian mereka yang mengalami gangguan penyakit sedang dan berat. Nanti sebentar akan ada penyakit apa saja
yang sering dialami oleh lansia. Nah, pencegahan dalam pendampingan jangka panjang, yaitu pertama, dalam pendampingan harus melakukan kontrol secara rutin. Jadi lansia, di sini kan materi ini untuk, sebelum lanjut ya, saya mau meluruskan tentang bina ketahanan lansia. Jadi kelompok BKL ini sebenarnya bukanlah kelompok yang di dalamnya lansia. Banyak yang salah paham bahwa BKL ini ada kelompok yang di dalamnya lansia. Namun sebenarnya kelompok BKL ini adalah kelompok yang di dalamnya keluarga lansia. Jadi bukan lansia, keluarga lansia. Nah, salah satunya keluarga lansia yang ada di BKL ini harus tahu nih pendampingan jangka panjang, supaya ketika di dalam keluarga mereka ada lansia yang seperti di sini yang perlu didampingi, mereka keluarga sudah tahu. Nah, ini adalah tugas dari ibu-ibu kader untuk menyampaikannya nanti di kelompok. Nah, pencegahannya adalah melakukan kontrol secara rutin. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada keluarga yang mempunyai lansia ya, harus dibawa kontrol itu lansia. Jangan sampai malah ada kenyataannya lansia yang pergi sendiri. Walaupun dengan susah payah dia pergi sendiri, dampingilah keluarga. Seperti tadi waktu saya kemarin naik angkot, itu oma dia mau naik, dia lama sekali Haga. Jadi kita pikir apa ini oma ada Haga. Dia bilang kita pegang sakit mau naik ke mikro. Nah, jadi ini sebenarnya dia perlu pendampingan. Mau naik ke kendaraan dia susah. Jadi kita coba tarik dia naik. Dia bilang sakit sekali dia kaki, dia cuma sendirian. Nah, sebenarnya itu contohnya untuk lansia yang perlu pendampingan. Jadi keluarga harus ajaklah untuk kontrol. Ada juga keluarga yang misalnya DP mama atau papa bilang, kita kok suka ngopi itu, sebentar coba kita sibuk ini loh, kita udah kerja. Nah, tugas dari kader adalah menyampaikan betapa pentingnya kita sebagai pendamping atau caregiver dalam mendampingi orang tua, tentunya keluarga orang tua ya. Kemudian pemenuhan nutrisi pada lansia. Jadi di dalam keluarga juga harus memperhatikan nutrisi dari lansia. Jadi kita tahu bersama bahwa untuk memenuhi nutrisi itu tentunya makanan yang diberikan harus mengandung gizi. Makanan yang mengandung gizi bukan berarti harus makanan yang mewah ya. Makanan yang di dalamnya ada karbohidrat, nasi, ubi, itu adalah jenis karbohidrat. Nah, kita makanan pokoknya nasi ya. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada buah, dan juga ada susu kalau bisa. Karena ada keluarga yang tidak mampu untuk membelikan susu. Namun sebenarnya susu itu mengandung protein. Protein boleh dapat bukan cuma hanya di susu saja ya. Protein boleh didapat di ikan, tempe, daging. Jadi kalau tidak ada daging, tempe juga bisa. Dia berprotein tinggi. Kemudian kehidupan rohani. Nah, sebagai keluarga kita tetap mengingatkan untuk rajin beribadah untuk lansia. Jadi ini ceritanya, anggaplah kita di dalam keluarga yang punya lansia ya, melakukan pendampingan. Kita harus memperhatikan kehidupan rohani, kemudian tidur yang cukup dan nyenyak. Nah, biasanya pada orang tua, mereka itu kalau ribut, terganggu tengah malam, dia pasti akan susah tidur. Kalaupun dia tidur nyaman, jam 4 dia so bangun. Biasanya begitu kan lansia, jam 4 so bangun. So bangun dia suka sana kamari, lain dia susah berjalan dia ambil sapu, karena mungkin kebiasaannya dari dulu rajin. Nah, biasanya anak-anak terganggu, mak pak, ya kok masih pagi orang masih mangantuk suka sana kamari. Nah, banyak keluarga yang tidak paham tentang pendampingan, karena mereka tidak paham bahwa situasi atau keadaan itu adalah normal untuk orang yang sudah tua. Menjaga kebersihan termasuk gigi dan mulut. Jadi tugas keluarga untuk senantiasa mengingatkan orang tua sikat gigi, ya, mandi.
melakukan senam otak. Nah, senam otak ini bisa saja kita ajak dengan melalui permainan ya, mau main domino, mau main halma, itu juga adalah merupakan senam otak yang harus dilatih. Kemudian melakukan rehabilitasi bagi lansia yang butuh rehabilitasi. Ini contohnya misalnya lansia dengan stroke yang lemah sebagian, nah itu dia butuh untuk rehabilitasi supaya untuk memperbaiki bagaimana dia mau jalan, dia mau gerakan itu tangan, karena kalau dia stroke biasanya sebagian dari tubuhnya lemah, makanya jalannya terseret-seret sampai untuk mau aktivitas mau makan agak susah ya, karena dia lemah di tangan misalnya. Kemudian melakukan kegiatan sesuai minat dan hobi termasuk berkesenian ya. Jadi keluarga harus bisa mengarahkan, misalnya di mama suka dia sulam, jadi boleh keluarga siapkan di bahan ya, supaya dia tidak jenuh di rumah, dia boleh bikin di aktivitas mau menyulam, ataupun mungkin lansia yang laki-laki apa di hobi disalurkan lah, jadi anak-anak atau keluarga bisa menyiapkan sesuai dengan hobi dari lansia tersebut. Kemudian bersosialisasi dengan masyarakat termasuk lansia lainnya. Nah, jadi orang ajak tuh lansia jangan cuma sukanya di rumah. Ajaklah kita bersosialisasi dengan sesama lansia, ikut kegiatan kalau dia masih bisa jalan. Kemudian melakukan kegiatan sesuai dengan budaya di mana lansia tinggal ya. Jadi itu tergantung di mana dia tinggal, dari masing-masing kabupaten atau daerah tentunya mempunyai budaya yang berbeda-beda. Nah, di sini intinya keluarga harus tahu dan mampu untuk membimbing ya untuk kegiatan sesuai dengan budaya masing-masing. Batasan tingkat kemandirian dan ketergantungan. Nah, mandiri artinya lansia itu mampu melaksanakan tugas tanpa ada bantuan. Seperti saya sampaikan tadi, dia tidak perlu dibantu, tidak butuh alat adaptasi seperti alat bantu jalan. Kan ada yang pernah lihat oma-oma atau opa-opa yang pakai tongkat tapi yang besi itu merupakan alat bantu jalan, alat kerja. Ada juga yang pendengarannya sudah sokalah dong bilang, jadi kurang pakai alat bantu dengar. Nah, kalau yang mandiri tanpa bantuan ya. Kemudian yang tergantung sebagian. Nah, tergantung sebagian ini lansia mampu melaksanakan beberapa tugas dengan beberapa bagian memerlukan orang lain. Jadi mungkin dia harus dipegang ketika turun tangga. Nah, kalau untuk puskesmas ada yang namanya puskesmas ramah lansia. Jadi kalau puskesmas ramah lansia dia beloket sendiri, tidak campur dengan orang lain. Terkadang karena lansia kesiang di pelang mau ambil karcis biar dia duluan datang, tapi ada usia yang masih kuat-kuat, orang serobot. Nah, kalau untuk puskesmas yang ramah lansia di beloket untuk lansia sendiri, tempat duduk untuk lansia sendiri, kemudian di toilet ada pegangan. Nah, seperti itu. Kemudian tergantung sepenuhnya. Lansia tidak dapat melakukan apa-apa ya tanpa bantuan. Itu juga banyak yang ditemui, misalnya lansia yang dari sakit, terus ataupun ada lansia yang jatuh. Nah, kita perlu ketahui bersama bahwa tulang pada usia lanjut itu tidak sekuat tulang orang yang masih muda ya, karena dia tulangnya sudah mulai keropos, jadi mudah patah. Ketika jatuh terpeleset dia bisa patah. Nah, biasanya ada lansia yang jatuh tidak patah, dorong di bawah urut. Sebenarnya itu tidak baik, karena banyak kenyataannya ketika diurut justru tidak bisa jalan ya. Termasuk ada saudara yang begitu, DP mama jatuh, cuman jelas kalau jatuh kan akan sakit badan. Nah, dorong bawa urut, bukannya hilang sakit badan, justru tidak bisa jalan. Jadi di tempat tidur. Nah, kalau perawatan di tempat tidur itu sangat-sangat menyita waktu, apalagi untuk keluarga, terlebih anak yang sibuk. Tentunya butuh biaya pampers, dia tidak bisa jalan, pampers, kemudian harus ada
orang yang mendampingi. Nah itu yang tergantung sepenuhnya. Next. Nah, bagaimana kita harus menghadapi lansia? Jadi kita harus mempunyai komunikasi yang efektif ya. Jadi kalau yang efektif itu tentunya komunikasi dua arah. Jangan pernah misalnya orang tua mengeluh, kita kok badan sakit-sakit, si anak cuek, Pak makan Jo. Padahal ini orang tua memang dia butuh makan, tapi dia juga butuh perhatian. Kita harus punya komunikasi efektif, teknik asertif, yaitu sikap yang dapat menerima. Jadi apapun keadaan dari lansia itu kita harus bisa memahami. Kemudian yang kedua responsif, artinya bersikap aktif dan tidak menunggu. Jadi bukan nanti menunggu orang tua ini bilang kita ini sakit, tapi sebagai keluarga justru harus bilang, ayo kita kontrol. Misalnya, enggak kita enggak sakit, iya enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Mak. Orang kontrol dulu di rumah sakit biar tahu. Kemudian fokus, yaitu upaya untuk tetap konsisten ya, konsisten dengan semua aspek yang ada di dalam kehidupan lansia. Kemudian yang keempat, suportif. Nah, sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi orang harus support pada dia. Jangan pernah orang justru cuek atau kasar. Nah, ketika orang berbicara kasar, tentunya sangat mempengaruhi dari psikis dari lansia tersebut. Dia pasti akan kecewa, dia merasa terpuruk, merasa tidak diperhatikan. Kemudian yang kelima, klarifikasi dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan ulang. Nah, nanti sebentar ada keadaan yang sering dialami oleh lansia, yaitu Alzheimer ya. Nah, kita harus tahu, kita harus paham bahwa di usia lanjut itu yang paling sering apa? Pelupa. Kita saja juga usia sekarang ini ada pelupa, bukan nanti lansia. Apa yang orang taruh di mana ya? Di mana? Padahal orang dari taruh. Nah, apalagi untuk lansia. Nah, jadi orang mesti klarifikasi kembali ya, pertanyaan ulang. Nah, ini penyakit dan gangguan pada lansia yang sering ada ya, kencing manis atau diabetes, darah tinggi, ya hipertensi. Jadi biasanya pada usia lansia ini penyakit degeneratif yang sering timbul. Dan kenyataannya sekarang bukan cuma lansia, di usia seperti kita ini juga ada penyakit degeneratif. Jadi penyakit paru-paru, stroke, penyakit jantung, pengeroposan tulang itu pasti. Depresi, demensia, nanti sebentar ya, kita boleh lihat seperti apa. Oke? Next. Nah, ini yang demensia ya, Pikun. Jadi demensia ini adalah kondisi kemerosotan mental yang terus-menerus, makin lama makin memburuk, meliputi penurunan daya ingat. Jadi apa saja yang baru terjadi dia bisa saja dia lupa, dia tanya lagi. Kemudian kemunduran kemahiran berbahasa, kemunduran intelektual, perubahan perilaku dan fungsi otak lainnya, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, di petanda ini dia lupa akan kejadian yang baru dialami, salah mengenal waktu, tempat, angka dan benda, kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Nah, ada orang tua begini, sama dengan ada yang di tetangga, DP anak ada 5. Ini oma lain kali so lupa, mana ini Roni, mana ini Joni gitu. Jadi so lupa dan. Jadi saya pernah dengar dia memang bilang Joni, padahal bukan Joni. Kok dia anak bilang Joni. Ulang dia bilang Roni. Dia maksud bukan tuh, tapi sebenarnya bilang bukan Joni, kita bukan Roni begitu. Kita misalnya Anto, ini dia memang bilang Joni, Roni. Ada kan gitu. Nah, harus kita memahami dengan situasi yang ada pada lansia. Sering mengulang kata atau pertanyaan. Terkadang kalau banyak bertanya anak-anak bosan ya. Misalnya dia tanya di cucu, Nina so pulang? Dia tanya, sudah. Ya lama sedikit dia tanya ulang, Nina so pulang? Mama ini kan bertanya ulang tanya. Nah itu tidak memahami kan. Jadi harus memahami situasi dari
lansia, emosi juga mereka labil. Kalau usia tua itu mereka labil emosinya, gampang tersinggung, marah, kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, memang kalau sopikun tentunya biasanya dia susah untuk melakukan aktivitas. Next. Nah, ini gejala Alzheimer ya. Kita nonton video supaya boleh lihat, boleh pahami ini Alzheimer ini yang paling sering terjadi di lansia. Coba nonton seperti apa. Ini paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat. Ulangin ya videonya. 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Ya, Angka. Halo? Halo? Aduh. Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Lakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk. Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Allah. Pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, Oh. kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat
Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar. Ah, nggak apa-apa Pak. Enakan di sini. Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan ibu agak asin ya. Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Kamu udah gak cinta lagi sama ini. Iya sih. Menjadi lebih senang. Udah asin. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Ya, jadi tadi so nonton kan video, kalau bicara-bicara kadang nggak terlalu paham, kadang juga apa yang orang dapat di sini yang nyangkut di otak cuma sekian persen ya. Apalagi kalau yang dari kepulauan, dari daerah Bolmong yang jauh-jauh, kalau datang ke Manado kan pasti habis dari sini ke mall. Nah, apa yang didapat di sini pasti cuma sekian persen yang nyangkut. Tapi kalau nonton video pasti ingat kan? Nah, apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa dilihat di video, ya. Nah, ini sering dialami oleh usia lanjut, ya. Benar nggak? Apa yang tadi itu? Kalau Alzheimer ini sudah tingkat yang parah, jadi yang biasanya orang temui demensia, ya pikun. Tapi jika tidak diatasi, dia akan parah seperti ini. Dan itu merupakan gejala-gejala umum yang sering kita temui. Nah, di antara peserta ini pernah nggak temukan orang tua seperti itu? Banyak. Ya, Sering lagi. ya, banyak ya. Tadi di video dia mau keluar saja dia bingung, padahal cuma data pelerin troli. Dia bilang bagaimana cara mau keluar. Nah itu. Kemudian dia suka menuduh, berpikiran yang negatif. Itu juga pernah saya alami. Orang tua saya dia di kepulauannya dia tinggal. Jadi kalau dia datang ke Manado dia bilang, Mami Biro, yang hitam itu minta di mana sih? Nah, tinggal di rumah cuma Mami, nggak ada orang lain. Tak sampai sesuatu ambil gitu. Jadi kita bilang kan Mami bilang kan ada kunci, iya ada kunci. Cuman pasti ada orang ambil. Jadi orang sebagai keluarga harus mendengarkan apa yang dikeluhkan, kemudian memberikan penjelasan. Jadi kita bilang belum tentu tuh orang mau sama dengan Mami badan, asal-asal helaro. Belum tentu mau pas. Mike storing itu orang bisa storing. Jadi harap maklum, jujur orang dari tugas luar, kegiatan tugas luar seperti tadi malam bekerja langsung kan. Jadi memang padat, tapi tetap berusaha menjaga kesehatan. Nah, jadi lewat video ini para peserta sudah paham ya, nantinya itu yang akan disampaikan kepada kelompok pada keluarga lansia. Nanti selesai dari kegiatan ini
kita bisa bikin WA group supaya boleh share materi di WA ya. Oke. Tolong share semua materi yang didapat Memang dan itu seharusnya bisa begitu. dipakai sebagai bahan untuk kelompok. Makanya saya mesti buat video karena memang pikun. Nah, cara pencegahannya juga ini kan tadi sudah dijelaskan ya bagaimana cara pencegahannya lewat video. Jadi merangsang fungsi otak agar tidak pikun ya. Jadi ada orang tua juga yang suka membaca, kayak opa saya dia suka sekali baca koran biar koran selewat, dia suka sekali baca koran. Nah kita be oma ini paling suka bagara, dia suka gini, nanti opa kamu ujian besok. Kelahi dong gitu orang tua biasanya. Kemudian mengembangkan hobi dan kegiatan yang bermanfaat. Nah ini sudah saya jelaskan. Kalau hobinya apa ya, sebagai keluarga kita menyesuaikanlah apa yang dia butuhkan untuk hobinya itu. Kemudian beraktivitas fisik secara teratur. Kalau masih boleh jalan, ajaklah jalan pagi. Tapi jangan ajak lari ya. Opa, cepat coba. Jangan DP cucu masih boleh lari, paksa nih opa mesti lari. Ajak jalan pagi, kemudian aktivitas sosial juga, ajak beribadah ya. Kalau misalnya untuk orang Kristen kan ajak ibadah kolom bapa, ataupun sekarang ada lansia ya, ibadah lansia. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi, itu yang paling penting. Next. Nah, penguatan atau pengembangan diri bagi para pendamping, individu yang memberikan pendampingan atau perawatan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain yang sakit maupun yang tidak mampu merawat dirinya. Jadi pendamping atau caregiver ini ada dua. Yang informal sudah saya sampaikan tadi, yaitu keluarga, anak-anak atau cucu-cucu yang berada di lingkungan lansia. Kemudian yang profesional yaitu perawat ya. Jadi kita inventarisir lansia yang mengalami sakit tertentu. Jadi ketika kita mendapatkan lansia yang sakit, tentunya dibawa ke fasilitas kesehatan, kemudian melakukan kunjungan rumah, memberikan penguatan bagi keluarga ya, bagaimana cara melakukan pendampingan, kemudian membangun jejaring dengan sektor terkait. Next. Teka-teki lucu-lucuan. Oke. Nah sebelum kita mau lanjut nih ke lansia, jadi begini, biasanya kita mendapatkan lansia yang dia bergantung sepenuhnya kepada pendamping. Contoh juga saya alami orang tua saya ketika dia sakit. Jadi dia sebenarnya bisa jalan, usianya sudah 81, tapi dia masih bolak-balik Siau Manado dia rajin. Nah satu kali dia mau ke Mulia Kebong Pala. Nah sebenarnya kebunnya jauh, dia ikutlah, tapi dia enggak pegang apa-apa, cuma ikut. Nah dia balik, dia sakit, dia badan sakit, terus dibawa ke Manado. Nah karena dia biasa beraktivitas jalan ke naik gunung, jalan dalam jarak yang jauh, maka tubuhnya tidak bisa menerima di otot-otot so kaku, tidak seperti orang yang masih muda. Jadi dia sakit lah di badan, dibawa dirawat di Manado sampai masuk rumah sakit. Nah ketika dari rumah sakit dia tidak bisa jalan, padahal sebelumnya dia bisa jalan sampai naik gunung. Dia tidak bisa jalan, dan juga dokter bilang mohon maaf, kalaupun dia sembuh dia tidak bisa normal jalan, jadi harus ada bantuan. Mungkin dia tidak bisa jalan sendiri. Nah itu merupakan tantangan buat saya bekerja, kemudian saya juga cuma anak sendiri, bagaimana mau merawat ini orang tua. Tapi kita tetap berusaha untuk punya waktu, ajar anak-anak untuk bagaimana merawat ini orang tua. Bahkan sampai tidak bisa, pertama dia tidak bisa buang air kecil.
Nah, dia bisa buang air kecil, saya orang kesehatan, jadi kita bantulah pakai kateter di rumah ini, pulang pakai kateter, oke. Dia bilang, pasti boleh kok ada nih selang-selang ini. Dia bilang, oke, kita cabut nih selang asal mami boleh kincing sendiri. Dia bilang, oh iya. Nah, saya kasih cabut, berikut dia boleh kincing ulang. Kemudian dia perintah lagi, orang tua begitu toh. Dia nggak mau pusing nih, anak sibuk ya, pasang ulang kateter. Kita bilang, oke, kalau cuma mau pasang nih itu gampang. Tapi boleh jadi infeksi, masuk keluar nih kateter. Nih kateter ini paling 1 minggu baru boleh ganti. Nah ini mami baru cabut, suruh pasang ulang. Oke, kita mau pasang, tapi janjinya mau cabut ya. Oke, pasang lagi. Lama-lama dia bosan. Nggak enak, nggak nyaman lah. Gitu. Jadi memang terkadang bikin jengkel, tapi tetap berusaha sabar. Ini cerita untuk pendampingan. Nah, setelah itu dia minta 2 hari dia minta cabut, oke, ikut lagi. Tapi berusaha harus bisa buang air kecil ya. Kita sudah akan pasang. Kalau mami nak mau dengar, kita bawa aja ulang di rumah sakit. Oh, kami mau kok di rumah sakit ya, harus berusaha. Jadi terkadang memang orang tua dia punya gangguan secara fisik ya, fungsi tubuh sudah mulai menurun. Jadi sudah ada gangguan, malah ada justru yang kencing tidak bisa dikontrol ya, kencing di celana. Tapi ini ditemukan ini justru dia susah kencing. Jadi setelah kateter dicabut, dia juga pikir mau ke rumah sakit. Akhirnya dia bisa, sebenarnya dia bisa. Kadang itu psikis itu sangat-sangat mempengaruhi ya seseorang, bukan cuma pada lansia tapi pada semua umur. Nah, kemudian keluhannya sekarang apa? Dia tidak bisa buang air besar. Dia marah-marah. Jadi kita bilang, nih bagaimana kok mau buang air besar? Mami makan cuma 2 sendok. Kalau di bangkok tuh makanan udah masuk kemana dang? Aduh dia itu lagi. Jadi begini nih, nanti kalau memang mau buang air besar, dia pasti mau turun. Kalau dia belum turun itu kotoran, biar mami mau bak kuatnya nggak mau akan apa? Duh, suka keras tapi puruk. Padahal kita bisa nggak keras. Keras tapi puruk ini kita belum buang air besar. Jadi dia bilang, ini kita so rasa buang air besar. Cuma sampai di ujung dia bilang, teman coba kuat. Jadi ini so pakai pampers kan, kita buka coba kuat. Nggak ada, berarti belum nih. Ada ini ada, dia bilang begitu. Sudah. Jadi kita ikut apa yang dia mau, kita pakai handscone. Oke, kita kasih keluar ya. Tapi mami harus berusaha. Oke. Memang satu DP kotoran agak keras, kita pakai handscone kasih keluar. Dia lega. Nah, jadi di sini dia punya pemahaman, oh, tapi anak kok perawat. Dia boleh keluar, kateter saja boleh dia pasang sendiri, nggak perlu di rumah sakit dia pasang sendiri. Nah sekarang dia boleh kasih keluar kita ke kotoran, jadi sudah. Tapi berikut dia tetap gitu enteng-enteng. Sudah sedera, enggak apa-apa, enggak mau keluar. Ulang lagi kita pakai handscone keluar. Kamu tahu, kalau banyak kali begini kita kasih keluar kita nggak apa-apa pakai handscone. Tapi mami otot ini nantinya semua terganggu karena kita secara tidak langsung kita kasih buka-buka begini. Nah sekarang mami ototnya sama yang masih muda, so rapuh, terus kita mau kasih keluar begini, nanti ada DPF. Jadi berpikir. Jadi sekarang mami harus banyak makan sayur, banyak makan buah supaya lancar darah. Udah. Nah sekarang masalahnya dia nggak bisa jalan. Jadi ayo Mi jalan. Sakit kok kita ke kaki, kita nggak bisa berdiri. Coba pelan-pelan. Jadi berdiri dia begini. Begitu Mi berjalan, kita pegang sebelah kaki anak begini pelan-pelan. Marah-marah lagi ini karena dipaksa dari kamar ke ruang. Sudah dia duduk. Duh saya mau tidur. Ke kamar. Nah kita pikir ini kita mau kerja bagaimana? Coba kalau dia mesti begini terus. Dan ini anak juga harus sekolah. Nah kita timbullah pikiran ini orang tua saya ini orangnya aktif. Kalau di kampung, bayangkan Manado Siau itu selalu di kampung dia akan berjalan pada teman. Jadi kita pikir mungkin dia harus pulang ke kampung biar dia punya semangat, dia mau lihat dia teman-teman. Itu yang kita pikir. Karena kalau di rumah di Manado dia cuma dari kamar ke dapur, kamar ke ruang tengah, pulang begitu. Nah kita pikir mungkin dengan dia melihat dia teman-teman dia punya semangat. Jadi kita putuskan dia pulang. Oke, Mi, orang pulang. Kau dimakin? Kau siapa mau lihat kita?
Mi, sana kan banyak keluarga. Oke, kita bawa. Sampai kita ke sepupu komplain, mana masa mami nggak bisa jalan? Mana mau bawa pulang ke sana? Terus mana mau balik lagi? Teman, tenang kak, kita mau coba dulu. Nah, kita bawalah pulang ke kampung. Di kampung kita bilang, Mi, kita cuma 3 hari ya. Kita cuti cuma 3 hari, kita harus balik. Jadi mami harus mulai sekarang berusaha, harus mandiri ya. Nah, kita sudah bawakan seperti ini. Dia ulang, aduh kita nggak bisa. Aduh gimana ini? Jadi telepon teman di puskesmas, minta handphone. Oke, kita bikin nih, tapi kita 2 hari lagi semua pulang. Siapa mau ngasih keluar, terus mau air kecilnya sendiri. Sudah. So beli pampers banyak-banyak. Dia masih susah berjalan, jadi dia lebih suka mau bawa air kecil di pampers sendiri kan. Di pampers banyak-banyak. Nah sudah, kita pulang. Jadi kita pikir mungkin kita pulang mau tes bagaimana kalau sendiri. Walaupun mungkin mesti balik pulang Manado. Nah, tunggu ini keluarga yang jaga, nggak ada telepon suruh datang gitu. Nah, jadi orang di sini bisa memahami ketika DP teman-teman dia lihat, dia punya semangat karena biasa dengan DP teman-teman. Jadi sudah saya sampaikan bahwa silakan keluarga boleh datang karena pandemi pakai masker. Silakan datang lihat. Mami teman-teman boleh datang lihat, jadi orang datang semangat. Pacu, makan orang mau pipas itu. Nah, jadi dia punya semangat dan puji Tuhan dia bisa jalan. Sampai orang heran, kok bisa? Mesti di apa? Pertama oke sekarang kita pegang, coba kita lepas. Jangan jatuh. Enggak, kita mesti biar mami. Jadi dia baca pegang di meja, latih gitu. Dia pegang di meja, di kursi sampai dia boleh duduk. Jadi tidak selamanya harus orang tata, tapi orang sedia belajar dia memegang kursi, meja, jadi berjalan pelan-pelan. Latih, itu cara untuk melatih di rumah. Jadi tidak selamanya orang berpikir harus dirawat di rumah sakit, karena di rumah sakit belum tentu perawat punya waktu setiap pasien untuk dia latih. Jadi sebenarnya yang pemulihan yang paling baik adalah di rumah. Nah ini adalah salah satu fungsi dari pendamping. Dalam hal ini keluarga yang mempunyai keluarga lansia. Jadi orang harus support secara psikis, orang kasih semangat, orang latih, tapi bukan berarti orang harus marah-marah. Memang perlu ekstra kesabaran ya, seperti kita bayangkan dia suruh cabu pasang kateter dengan entengnya kan dia tahu tapi anak kok boleh dibeli, tapi anak boleh pasang. Kan gitu, orang tua egois sekali. Nah ini sengaja saya share di sini supaya punya gambaran ya para peserta, menjelaskan kepada keluarga yang mempunyai lansia bagaimana harus sabar ya ketika kita melakukan pendampingan bagi orang tua yang punya ketergantungan sepenuhnya ataupun sebagian ya, karena ada juga katanya cerita anak membiarkan orang tua di kamar belakang ya, katanya begitu. Silakan di belakang, atau ada mereka taruh di panti ya. Jadi di panti sebenarnya kalau mau dipikir secara logika, secara manusiawi, kalian dari kecil orang tua yang urus. Nah ketika orang tua sudah tua mau urus cuma taruh di panti, jadi itu kurang urusan dengan Tuhan ya. Orang-orang manusia tidak bisa menghakimi, jadi kurang urusan dengan Tuhan, tanggung jawab pada Tuhan bagaimana merawat orang tua. Nah kita berdiri, masih ingat nih terfrekuensi ya? Masih. Masih ingat yang kemarin? Masih. Oke, boleh mulai? Boleh. Oke, tepuk lansia. Sehat, kuat, mandiri, tangguh. Yes, yes, yes. Lagi ya. Tepuk lansia. Sehat, produktif, mandiri, tangguh. Yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Di KKBN banyak apa ya, banyak istilah, banyak salam, makanya kita agak lupa.
karena kita pegang lansia, ada balita, jadi ada lagi orang tua.